Halo teman-teman, selamat datang di video cara kerja di Jepang. Di video ini, saya mau bantu teman-teman memahami secara menyeluruh gimana caranya bangun karir atau kerja di Jepang, terutama buat teman-teman ya di Indonesia seperti saya sekarang ini. Saya tahu banget teman-teman, banyak banget yang tertarik kerja di Jepang, entah itu karena gaji, budaya, pengalaman hidup baru ya, atau sekadar karena suka anime dan sushi aja barangkali dulu ya. Kalau saya sendiri sih sukanya anime itu juga satu doang ya. Animenya adalah Detektif Conan. Nggak, di video ini saya lebih ke sharing aja sih teman-teman. Sharing karena kan sekarang lagi marak lagi ya. Bukan lebih ke kabur aja dulu, tapi lebih kepada bukan pengalaman. Peluang kerja di Indonesia tuh makin kecil dan PHK justru makin gede ya. Terakhir kan Sritex, setelah itu juga ada lagi tuh. Dan dongkolnya lagi ini saya pribadi ya, teman-teman, saya nggak mengajak teman-teman. Dongkolnya lagi yang baru-baru ini saat video ini dibuat ya, beberapa hari ini bahkan sampai detik ini itu masih viral soal Raja Ampat. Kalau saya sendiri sih godok ya teman, maksudnya sebegitunya banget sih serakahnya pemetit gitu ya teman-teman, maksud saya ngerti lah ya teman-teman. Serakah banget sih Raja Ampat, yang kita bayangin seindah itu ya, kan ada view satu angle-nya tuh yang kelihatan gundukan kayak bukit gitu kan ya. Nah itu tuh ditebas sama orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang serakah untuk ngambil, katanya salah satunya kan nikel ya, kandungan nikelnya gede. Itu sih teman-teman ya. Jadi ini video ini saya ada pakai slide juga biar lebih menarik aja lah. Intinya mah ini video saya menceritakan bagaimana cara kerja di Jepang. Ya entah siapa teman-teman mungkin ada yang tertarik kerja di Jepang, atau saya sendiri sih kalau sekarang sih sedang memikirkan teman-teman, sedang memikirkan untuk kerja di Jepang ya. Ya udah muak atau udah capek banget gak sih lihat kelakuan pejabat di sini gitu ya teman-teman, ya di Konoha lah gitu ya teman-teman. Nah, di balik keinginan kerja di Jepang, gajinya dan lain sebagainya teman-teman, seringkali kita kebingungan teman-teman, mungkin jalur legalnya kayak gimana pertama, syaratnya apa aja, dan gimana caranya biar nggak ketipu atau salah pilih jalur. Karena jujur aja ini masih ada sih yang memanfaatkan animo teman-teman untuk kerja di Jepang ya teman-teman. Makanya di video ini teman-teman saya akan sedikit cerita ya, rangkumkan juga dari beberapa pengalaman saya sendiri dan pengetahuan yang saya miliki juga dari informasi teman saya di sana teman-teman. Dari dua POV nih. Dari pertama TSK yang kerja di sana, TSK ini Toroku Shienkikeng ya, adalah orang-orang yang memegang yang memiliki informasi, bahkan yang memiliki akses langsung ke perusahaan Jepang yang membuka lowongan. Nah itu TSK namanya. Nah itu saya ada punya teman, bahkan teman main dulu ya di Kota Padang ini. Nah beliau sedang di Jepang kerja sebagai TSK atau Toroku Shienkikeng. Lalu kedua POV sebagai pekerja di Jepang. Beliau sekarang kerja di Jepang, teman saya ini ya, beliau juga ngonten gitu ya. Beliau perempuan dan beliau menurut saya sangat gokil sekali ya. Sekarang udah tahun ke-8 beliau di Jepang sebagai pekerja Kaigo ya. Kaigo itu kan perawat ya. Udah tahun ke-8 dan beliau juga memiliki sertifikat JLPT N1 teman-teman. Itu gokil sih. Luar biasa lah kalau pengalaman dan termasuk bahasanya gitu teman-teman. Jadi di video ini mungkin kita akan cerita ya teman-teman, bagaimana kerja di Jepang dan pengalamannya saya miliki ya. Apapun. Ini agak freestyle nih ya. Pokoknya saya cerita bagaimana kerja di Jepang dan pengalaman saya sendiri gitu teman-teman. Mulai mungkin dari jenis visa gitu ya, syarat pendidikan dan bahasa, sampai ke tips anti penipuan dan ya pengalaman saya sendiri saat berangkat ke Jepang. Jadi pastikan teman-teman simak sampai akhir. Semoga videonya menarik. Ini kayak saya cerita ke salah satu teman saya aja lah. Mungkin gimana cara kerja di Jepang dulu, dan masih mungkin gak ya kerja ke Jepang sekarang ya. Jadi kayak saya sharing ke teman yang lagi nanya aja lah. Jadi sifatnya ngobrol ya teman-teman. Semoga menarik. Kita lanjut teman-teman. Ini slide-nya buat ada bahan aja ya.
Nah, buat teman-teman di sini, siapa sih yang nggak pernah ngebayangin ya tinggal dan kerja di Jepang, negara maju, gaji tinggi, teknologinya keren, kotanya bersih, budayanya unik, ya. Eh, Banyak banget lah hal-hal menarik yang bikin Jepang jadi impian banyak orang, termasuk saya dulu. Nah, BTW ini ya, teman-teman, salah satu hobi saya justru di tahun-tahun akhir nih. Saya ya sayangnya keinginnya tahun terakhir sih, tahun ketiga, karena saya cuma 3 tahun di Jepang waktu itu ya, tahun ketiga saya mulai tuh memikirkan mau kemana ya, jadi setiap liburan itu ngejadwalin mau kemana lagi gitu, termasuk juga dulu saya agak menyesalnya, walaupun gak yang menyesal banget ya, itu adalah setiap libur bermain snowboard di musim dingin. Karena 3 tahun artinya 3 kali dapat musim dingin, tapi saya manfaatkan di tahun terakhir doang. Saya mikirnya ngapain main snowboard, main ski gitu. Taunya enak banget teman-teman. Saya masih ingat banget 6 bulan terakhir karena deket di musim dingin tuh kami mau pulang ke Indonesia. Saya dan teman-teman itu setiap libur saya main snowboard. Bahkan kalau nggak ada teman nih, saya pergi sendiri teman-teman. Nggak peduli saya soalnya seasik itu ternyata gitu teman-teman. Ya, nah biasanya yang jadi motivasi kita kayak gini teman-teman. Ini mungkin saya gedein dulu ya gambarnya. Nih saya, oke. Bentar ya. Yang jadi motivasi ya teman-teman untuk kerja di Jepang itu adalah gini, karir lebih baik di Jepang, penghasilan yang layak buat diri sendiri atau bantu keluarga. Waktu itu saya di Jepang ini masih ngebujang lah. Kalau sekarang ya kondisi sedang sudah berkeluarga sedang, atau sekedar pengen ngerasain tinggal di luar negeri atau belajar budaya baru. Dulu saya gini nih, ya karir lebih baik tentunya dalam segi gaji, teman-teman, penghasilan udah jelas juga, dan alhamdulillahnya memang karena gaji cukup, saya sempat ngirim juga uang ke orang tua waktu itu teman-teman, dan ya ngerasain tinggal di luar negeri dan belajar budaya baru, dan ini negeri yang kita senangin lagi. Kebetulan saya juga suka bahasa Jepang ya. Saya bukan yang suka yang aneh-anehnya ya. Oke, wibu oke, tapi saya nggak sewibu itu teman-teman, nggak sewibu itu sih. Saya lebih kepada suka nonton animenya dan beberapa doramanya ya. Tapi yang anim juga yang detektif Conan doang. Nah, cuma kadang kita terlalu fokus ke mimpinya teman-teman, sampai lupa kalau ada realitas yang harus kita siapin juga ya. Bagaimana kerja di sana, kayak gimana realitasnya ya, mulai dari tantangan bahasa, mungkin budaya kerja yang beda banget, sampai biaya hidup yang jauh di atas rata-rata di Indonesia. Tapi tenang, justru disinilah pentingnya teman-teman nonton sampai akhir ya. Saya harap teman-teman nonton sampai akhir, karena saya akan bantu bedah cerita semuanya satu-satu biar teman-teman bisa melangkah nih dengan lebih realistis, strategis, dan siap gitu ya teman-teman. Kita lanjut. Nah, teman-teman pernah lihat hashtag kabur aja dulu kan ya, di TikTok, di Telegram, bahkan juga di YouTube gitu teman-teman ya. Dan saya sangat teringat banget sih sama salah satu video YouTube-nya Ferry Irwandi, abang kita juga ya. Beliau kan orang Jambi, orang Sumatera juga. Pokoknya waktu itu kan ini video beliau waktu dia jalan-jalan di Jepang kan ya, beberapa bulan yang lalu. Di bagian akhir di video itu beliau katakan kalau teman-teman memikirkan kerja ke luar negeri atau lebih tepatnya Jepang, sekaranglah saatnya. Nah itu dia katakan sih teman. Saya jadi relate. Iya juga sih ya. Maksudnya yang ngomong atau yang berpikiran kayak gini mungkin kayak kita yang pekerjaan yang nggak pasti aja nggak sih teman-teman. Kalau yang pasti mungkin ASN kali ya, kerja yang pasti ya, tinggal datang kantor ya, kerjain apa yang sudah di SOP kan ya, atau ya kalaupun minus-minusnya atau tantangannya paling ya mungkin di efisiensi, disuruh ini itu ya, tetap Anda dapat gaji pasti teman-teman. Ya walaupun orang-orang kreatif kayak saya, kreator tipis-tipis, freelancer, yang nggak nentu memang gajinya, kadang kecil, kadang gede banget, kadang nggak ada. Gitulah kenyataannya teman-teman. Nah, hashtag kabur aja dulu ini ya teman-teman. Jadi mengenai video Ferry tadi menggelitik saya sih.
aduh, apa saatnya saya ke Jepang juga ya. Cuma kan karena udah berkeluarga nih teman-teman, udah berkeluarga, ada banyak pertimbangannya lah ya. Ada beberapa pertimbangan lah ya teman-teman. Jadi Ferry ini di video tersebut dia nanya ke tour guide-nya yang udah lama tinggal di Jepang ya, Mr. R kalau nggak salah nama beliau. Tampangnya malah, wajahnya malah ditampilin ya. Mungkin teman-teman perlu cross check ke videonya yang bahas inilah ya. Saya yakin teman-teman cari aja deh yang gambarnya itu dia duduk di bangku dengan musim salju kalau nggak salah. Silakan dicek. Jadi ditanya, Mas, udah lama kalau milih kerja tinggal di Indonesia dengan di Jepang, pilih mana? Pilih Jepang, Mas, katanya si ke Ferry. Kenapa? Nah, alasannya ini yang bikin kaget, teman-teman. Saya juga kaget. Apa alasannya? Ini poinnya nih, teman-teman. Alasannya adalah saya baru merasakan hidup dengan pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Redaksi tepatnya saya kurang ingat, teman-teman, tapi kurang lebih kayak gitulah. Jadi tour guide yang bersamai Ferry ini, yang nemenin Ferry jalan-jalan di Jepang itu, mengatakan bahwa mereka di Jepang, Mas ini dan orang-orang di Jepang merasakan manfaat ya keberadaan pejabat pemerintahnya. Nah, saya sih relate sih teman-teman. Saya sendiri relate. Saya kan pernah di Jepang juga nih 3 tahun. Kami benar-benar merasakan kehadiran pemerintah itu seperti apa. Benar-benar kayak, oke, Jepang pemerintahnya jujur, adil, dan mengerjakan amanahnya. Benar-benar merasakan keamanan, kenyamanan itu sih ya, teman-teman. Benar-benar itu sih. Jadi makanya, ya itu sih, itu tadi. Dan kata Ferry, karena kan dari alasan inilah Ferry mengambil kesimpulan kalau berpikir kerja di Jepang, sekaranglah waktunya gitu. Itu menggelitik saya banget, benar-benar menggelitik teman. Oke, balik lagi ke hashtag kabur aja dulu ini teman-teman. Ya, hashtag ini kan sempat viral ya. Ini kan saya tag video ini di bulan Juni nih awal-awal. Hashtag ini viral di bulan Februari apa Maret gitu ya. Waktu itu soal apa sih teman-teman? Soal apa sih ya? Ada menteri bilang kerja aja keluar, nggak, kalau perlu nggak usah balik tuh. Wamen kalau nggak salah, wamen tenaga kerja kalau nggak salah. Wah tuh kurang ajar banget gak sih? Ya, nah ini relate lagi dengan video Ferry teman-teman. Bahwa Ferry melanjutkan sebenarnya. Jadi ada kelanjutan videonya nih. Tapi nanti tinggal selamanya di sini mas. Nah, mas yang bersamai Ferry ini mengatakan, enggak sih, bang atau mas ya, dia manggil Ferry ya, saya akan pulang. Artinya tetap dia itu masih nasionalis. Tetap memang nggak ada yang ngalahin kampung kita sih ya teman-teman. Maksudnya Indonesia kita ini ya, memang udah, ya kita lahir di sini udah paling cocok di sini sih teman-teman. Cuma ya keadaannya yang lagi kayak gini sih. Saya juga melihat sih teman-teman, melihat pemerintah kayak sekarang kayak kaget, khawatir, atau geleng-geleng kepala. Maksudnya ada aja inovasi dari pemerintahan ini ya. Gitulah ya teman-teman. Ya semoga lah mungkin ya teman-teman yang pengen kerja Jepang. Nggak tahu nih apakah saya duluan atau teman-teman yang duluan. Boleh berkabar lah di kolom komentar nanti. Gimana keluh kesahnya. Nah, banyak yang posting sambil bilang ya, teman-teman, saya pengen kabur ke Jepang, kerja di luar negeri biar hidup tenang dan semacamnya. Yang paling populer sih, yang paling tinggi animonya itu antara ke Jepang dan ke Australia, walaupun ke negara lain juga ada kayak Jerman, Swedia, Swiss, dan lain sebagainya. Ini saya lihat karena topik kerja kabur aja dulu itu lagi hangat. Akhirnya muncullah kreator-kreator luar yang memang lagi di sana, seperti mungkin Finlandia, Swiss, Jerman, dan lain sebagainya, atau Austria, itu bermunculan. Jadi saya dapat, ternyata bukan teman-teman di Jepang atau Australia aja nih, ternyata di negara-negara lain juga memberikan tips ya dan cara kerja ke negara yang mereka lagi sedang tinggali atau kerja di sana gitu teman-teman. Nah sebenarnya nggak salah juga sih ya teman-teman. Banyak dari kita emang punya keinginan besar buat merantau. Saya nyari kehidupan baru, pengalaman baru, atau bahkan pelarian dari kondisi sekarang. Seperti yang udah saya ceritain tadi.
Tapi teman-teman yang sering kelewat itu persiapannya. Banyak yang akhirnya beneran kabur, tanda kutip, tapi nggak tahu jalur resmi, nggak siap mental, nggak ngerti sistem kerja di Jepang, dan akhirnya zonk. Ya, kita banyak beberapa dapetin teman-teman yang udah kena tipu ya. Biaya kerja ke Jepang ini teman-teman, itu rata-rata adalah 35 sampai bahkan 60 atau bahkan up ya. Nah, pernah teman-teman yang ketipu itu rata-rata ya segitu juga teman-teman. Karena kenapa? Ada yang kena ketipu LPK ilegal tentunya, atau kerja rodi, atau bahkan ada yang akhirnya pulang tanpa hasil dengan berbagai penyebab lah ya teman-teman. Makanya video ini penting menurut saya untuk teman-teman tonton ya. Saya akan bawakan semenarik mungkin, tapi ini udah kepanjangan juga. Ya lanjut aja ya teman-teman. Karena teman-teman bakal tahu gimana cara benar buat kerja di Jepang dari awal banget, biar nanti teman-teman gak cuma kabur aja nih, tapi benar punya arah dan bisa bangun masa depan kerja di luar negeri atau lebih tepatnya di Jepang. Ya. Nah sekarang kita ngomongin realita nih teman-teman. Kalau kita lihat data terbaru ya, bahwa rata-rata UMR di Indonesia itu kan sekitar 4,3 juta. Ini juga yang paling tinggi sih ya. Ya di kota saya sendiri, saya kayaknya nggak nyampe 3 sih di kota Padang ini ya. Dan ada lagi yang lebih rendah. Saya mikirnya Padang ini adalah yang paling kecil. Ternyata ada yang lebih rendah ya. Jogja kan ya. Jogja nyampe 2 nggak sih teman-teman? Atau range 2 ke 3. Boleh teman-teman yang tahu tulis di kolom komentar ya berapa sih UMR Jogja. Atau malah ada yang lebih kecil dari Jogja nih. Mungkin daerah-daerah yang dengan awalan Cianjur, Cibodas atau apa ya, saya kurang paham lagi teman-teman. Tapi coba deh teman-teman pikir, biaya hidup makin naik, kita patok aja deh UMR rata-rata ini 4,3 juta ini ya. Biaya hidup makin naik, harga kebutuhan pokok makin nggak karuan, dan sayangnya gaji kita nggak ngejar ya teman-teman, karena ya mahal kan apa-apa ya sekarang teman-teman. Apalagi inflasi yang nggak karuan juga ya. Inflasi tahunan itu tuh tembus 11,2%. Ini tentu data di internet saya ambil ya. Tapi saya yakin sih inflasi lebih dari ini sih ya teman-teman. Data yang tersirat nih. Saya juga baca, kalau teman-teman mungkin nonton juga videonya Timothy, bahwa inflasi sebenarnya itu 15% apa 20% ya. Nah, itu yang nggak tersirat aja. Lebih ke cara ngitungnya aja sih. Ya saya yakin juga di atas ini sih 11,2% ini. Artinya nilai uang kita makin kecil teman-teman. Apa yang tahun lalu bisa dibeli dengan duit 100.000 ya, sekarang mungkin udah nggak cukup. Kalau teman-teman kerja buat ngejar hidup bukan ngejar mimpi, itu tanda bahwa sistemnya perlu ditinjau ya dengan uang segitu ya teman-teman. Nah makanya banyak yang akhirnya mikir realistis lah, cari peluang kerja ke luar negeri, dan Jepang itu salah satu negara dan dengan standar gaji yang bisa sampai 2,5 kali lipat lebih tinggi dari Indonesia. Bahkan untuk pekerjaan sektor dasar seperti pabrik atau perhotelan. Kalau saya sendiri dulu pabrik ya teman-teman. Enggak sih, 2,5, 5 aja kali 3, 15. Ya 3 kali lebih besar lah teman-teman. Oke, kita lihat fakta selanjutnya teman-teman. Bukan cuma soal gaji doang ya teman-teman. Persaingan kerja di Indonesia juga makin sengit ya. Aduh, apalagi ini sih teman-teman. Ini orang dalam. Aduh. Kita udah bener kerja ya. Ini kok kecil ya. Saya mungkin. Nah, ini. Bentar ya. Kita udah beneran kerja, ikut tes yang sesuai jalurnya, kalah sama orang dalam. Nah ini nih. kita nggak terlalu masalah ya teman-teman. Ada tuh yang dibantuin sama bapaknya nyari kerja ya. Anyway, itu teman-teman tebak aja siapa ya. Coba teman-teman perhatikan grafik ini ya teman-teman. Bahwa data ini nunjukin jumlah lulusan tiap tahun ya teman-teman. Di mana ini dibandingkan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Lihat dari tahun ke tahun teman-teman, gapnya makin besar ya. Yang hitam ini ungu atau hitam ya adalah lulusan kerja setiap tahun, mulai dari tahun 22, 23, 24, sekarang 2025.
Gapnya makin lebar, yang lulus makin banyak, tapi lowongan kerja makin kecil, stagnan, malah makin kecil ya. Ini bukan cuma angka, tapi ini memang realitanya nggak sih teman-teman? Saya yakin ya teman-teman juga relate ya. Realita ribuan anak muda di luar sana yang akhirnya harus nunggu berbulan-bulan, bahkan tahunan ya, hanya untuk dapat pekerjaan tetap. Karena memang lowongannya nggak sebesar itu, nggak menampung lulusan kerja. Ini belum yang teman-teman yang non formal ya. Ini kan lulusan kerja ya, yang tamatan universitas atau perguruan tinggi. Nah contoh nih tahun 2024 teman-teman. Ini kan hampir 1 juta ya yang lulus. Sementara lapangan kerja yang ada adalah 485.000 doang, dan saya yakin lebih kecil sih, data fakta lapangannya sih lebih kecil ya. Setengahnya aja nggak nyampe teman-teman. Makanya makin banyak yang mulai melirik alternatif lain, termasuk kerja di luar negeri seperti Jepang yang memang secara peluang lebih terbuka dan lebih terstruktur jalurnya teman-teman. Kita lanjut. Kita tahu ya yang kerja keras itu penting teman-teman. Tapi kalau kerja kerasnya udah maksimal, hasilnya tetap minim, itu mah masalah nggak sih teman-teman ya? Bayangin nih kerja 10-12 jam sehari. Iya sih 9 to 5 itu tuh kan nggak, harusnya 8 jam ya. Tapi kan keluar pagi pulang malamnya itu kan yang bikin panjang kita di luar ya teman-teman. Aktivitas commuting kerjanya itu loh makin panjang. Terus besoknya kerja lagi. Tapi begitu lihat gaji ya segitu-segitu aja. Naiknya lambat banget tiap tahun ya. Sementara biaya itu kok kayaknya makin mahal. Gaji nggak ngejar tuh kenaikan biaya hidup ya teman-teman. Nah, dan nggak semua perusahaan ngasih tunjangan kesehatan yang layak. Banyak yang akhirnya harus bayar biaya rumah sakit sendiri ketika sakit. Nah, ini saya ngerasa banget sih teman-teman. Jadi saya ada momen waktu itu di Jepang ya. Ini real teman-teman, ini benar-benar real. Jadi saya waktu itu kaki saya ini nggak di tempat kerja sih, di Apato atau mes. Apato itu mes ya. Atau mungkin di luar lagi main tuh kaki saya kemasukan serpihan kayu gitu loh teman-teman. Nah, itu dalam ya, dalam. Nah, saya nggak lapor ke penanggung jawab IM Japan sih. IM Japan ini lembaga yang memberangkatkan kami program ke Jepang. Tapi yang sekarang rame kan IM Japan makin sedikit ya, karena udah banyak cara-cara yang lebih cepat dan pasti seperti Tokotogino, Kaigo dan lain sebagainya. Jadi waktu itu saya Sodang itu lapor ya. Discussnya itu sama temen Jepang, karena ya dia di Jepang, dia yang lebih paham nih rumah sakitnya atau pengobatannya kayak apa. Jadi dia waktu itu saranin langsung aja ke, bukan rumah sakit sih teman, klinik ya. Klinik. Nah menariknya itu klinik itu berada di dalam sebuah mall gitu. Mungkin mall di sini kayak biar temen kebayang juga, mall-mall yang nggak terlalu gede lah. Mungkin kayak Aeon, tapi Aeon juga kegedean ya. Aeon yang di Serengseng itu gede sih ya, kayak mall yang nggak terlalu gede, nggak yang kecil-kecil juga. Nah kliniknya di sana, saya dibawa ke sana sama teman asli orang Jepang ya. Dan waktu itu saya masuk ke dalam dan dilihat dan langsung diberi tindakan. Nah saya lupa ya, waktu itu saya langsung bayar apa enggak, 1.000 atau kalaupun bayar 1.000-2.000 yen lah. Ya taruhlah 100.000 sampai 200.000 ya. Kita anggap 1 yen itu adalah 100 rupiah. Ya sekitar itu ya teman-teman. Nah menariknya teman-teman, beberapa kali tindakan akhirnya kaki saya ini sembuh. Mungkin 3 atau 4 kali tindakan ya kaki saya ini diobati. Ini menariknya adalah saya mendapatkan pengembalian uang. Entah itu, saya kurang ingat nih, mohon maaf teman. Entah itu pengembalian uang asuransi kan namanya atau apa, tapi lumayan jumlahnya teman-teman. Antara 500 sampai 600.000. Nah saya nggak yakin sih di Indonesia bisa kayak gitu. Yang ada kita bayar denda, gitu nggak sih? Nah ini soal pengalaman saya sakit ya, pengalaman sakit saya, dan itu nggak sakit yang parah banget ya, sakit di luka lah, itu jatuhnya kayak luka lah, dan benar-benar sembuh sih teman-teman. Nah yang paling kerasa work-life imbalance teman, waktu buat keluarga, buat diri sendiri itu nyaris nggak ada nggak sih di Indonesia ya.
buat teman-teman yang kerja di kantor lah ya. Kalau saya sendiri memang WFH ya. Kerja keras sih iya, tapi kok hidupnya tetap ngos-ngosan. Ada yang relate nggak sih teman-teman? Tulis di kolom komentar. Nah makanya nggak heran ya kalau makin banyak yang mulai mempertimbangkan kerja ke luar negeri, ya, terutama Jepang yang secara sistem jauh lebih tertata. Sekarang pertanyaannya, kalau kita mau kerja ke Jepang, ke Jepang gitu ya teman-teman, jalan tuh kayak gimana sih? Apa aja pilihan resminya? Nah mungkin teman-teman kalau nanyain bukti gitu ya, lu ngomong Jepang mulu bang, apa sih buktinya? Nah, foto ini sendiri sih harusnya jadi bukti ya, tapi saya bisa tunjukkan bukti lain. Di mana? Gak mungkin kalau saya menerima ini tanpa kerja Jepang. Nih, oke, mungkin saya gedein dulu ya. Nih, ini ada data rahasia nggak sih? Enggak sih, udahlah gini aja deh kali. Nah, ini ya. Ini sertifikat JITKO namanya teman-teman. Nah, ini yang lebih clearnya. Surat tanda tamat program praktek keterampilan kerja di Jepang. Nih, ada nama saya. Jelas nggak ya? Itu teman-teman. Jadi saya juga pernah ikut tes. Saya lulus N4 dan N3 teman-teman. Ini sih N4-nya ya, lulus N4-nya. Nih, pas katanya. Pas itu lulus kan ya? Mana? Nah, ini pas. N4. Mana N4-nya? Nah, ini ya, N4. Tapi N3-nya belum ketemu sih. Tapi yang jelas ya inilah bukti saya memang pernah kerja di Jepang ya teman. Lagian bukti foto juga banyak sih. Nah, kalau sebelumnya kita udah bahas ya teman-teman betapa beratnya realita kerja di dalam negeri di Indonesia ini teman-teman. Ini BTW saya sendiri ya. Dulu cungkring banget ya. Ya kami dulu cungkring sih lihat nih teman-teman saya. Saya masih ingat namanya nih. Ini Rico Marsen, ini Reno Widakdo, ini saya sendiri. Kurus banget ya. Ini Ricky, nah ini Hanafi teman sekamar saya di Apato dan lain-lain. Ini kami waktu itu mau Hanami ya. Hanami adalah di bulan-bulan 4 atau 3 akhir kami menonton pesta kembang api. Hanabi namanya. Hanabi bro. Hanami mah Sakura ya. Nah, kalau sebelumnya kita udah bahas betapa beratnya realita kerja di dalam negeri, sekarang kita lihat kebalikannya teman-teman. Apa sih peluang yang ditawarkan kalau kerja di Jepang? Ya, pertama jelas ya gaji. Saya ada nggak ya slip gaji yang pernah saya simpan ya? Sebentar, ada nggak ya? Slip gaji. Aduh, nggak ada lagi. Harusnya sih ada ya. Malah N3 yang dapat bukti N3 saya. Mana ya gaji. Biarlah slip gaji saya. Waktu itu salah satu yang pernah paling tinggi saya terima 25 hampir 30 lah teman-teman. Jadi ya estimasi gajinya 200.000 yen sampai 400.000 yen. Itu kalau dirupiahin 20 sampai 40 juta lah rupiah teman-teman. Nah selain itu asuransi kesehatan, tadi kan saya udah katakan ya, seadil itu sih asuransi kesehatan di sana teman-teman. Lengkap dan dana pensiun dijamin. Kami juga dulu waktu balik dari Jepang kan, dulu sih ada dana pensiun namanya ya teman-teman. Dulu tuh kami dikirim ke Mandiri sih. Ke Mandiri itu bisa dicek. Nggak ada slipnya juga saya. Nggak nyimpan lagi udah 10 tahun yang lalu. 8 atau 9 tahun yang lalu teman-teman. Ya, jadi kita tuh bukan cuma buat hari ini doang.
kerjanya tapi juga untuk masa depan. Dan yang sering orang lupakan teman-teman di Jepang itu sistem pelatihan dan jenjang karirnya jelas. Kita bisa naik jabatan, dapat pelatihan berkala dan ini berlaku bahkan buat pekerja asing. Ini buat teman-teman yang memutuskan stay di Jepang ya. Itu ada jenjang karirnya juga. Ini kayaknya buat visa engineer ya. Nah, sekarang mari kita lihat teman-teman ya. Fakta, kondisi, realita yang sedang dan akan kita hadapi di Indonesia nih teman-teman. Lihat ya teman-teman, tingkat pengangguran nih, tingkat pengangguran 7,8%. Saya yakin ini data di internet aja, ya saya ngambil di yang ada di internet aja teman-teman. Tapi mungkin ya kita anggaplah ini data real lapangan ya. Artinya ini 8 dari 100 orang aktif usia kerja itu nggak punya kerjaan teman-teman. Lalu kesehatan, pendidikan, 70% lulusan baru kesulitan dapat kerja. Bener ya? Yang katanya, saya lulus, tapi otomatis juga dalam hatinya atau faktanya adalah, saya nganggur. Karena ya belum dapat kerjaan dan kemungkinan akan sulit dapat pekerjaan. Kecuali pekerjaan-pekerjaan informal, itu juga kalau kuat mental. Kalau mau gitu ya, biasanya kan kerja-kerja yang di restoran sebagai pelayan apa lain sebagainya, ada gengsi juga dari teman-teman ini. Tapi ini bukan soal mereka males ya atau nggak kompeten ya, tapi memang sistem dan industri kita belum bisa nyerap tenaga kerja sebanyak itu sih. Lalu datang lagi tren baru, kerja remote nih, kerja jarak jauh atau remote ya. Sebenarnya saya juga bagian dari kerja remote sih, freelancer ya teman-teman. Sekilas memang kelihatan keren sih. Saya merasa ya cukup keren sih bisa kerja dari rumah. Sementara kliennya entah dari mana. Ya, tapi cakupan saya masih Indonesia sih, belum ke luar negeri ya. Kenyataannya teman-teman, artinya kita bukan cuma saingan sama orang sekampung, sekota atau bahkan se-Indonesia, tapi juga saingannya sama orang Filipina, India, bahkan Eropa Timur. Persaingan jadi global banget. Apa sih? Biasanya kan teman-teman baik dari sisi klien ataupun si freelancernya nyari kerja itu kayak yang di website ini loh, freelancer kayak Upwork, Fiverr, 1000 Lancer lain sebagainya yang semisal lah ya. Nah, juga soal industri nih teman-teman. Jangan lupain ini ya. Ini akan terjadi sih, otomatisasi ya teman-teman. Banyak pekerjaan yang sekarang udah mulai diganti robot. Bener ya, sistem atau AI. Di mana-mana AI. Kita lihat fenomena orang-orang bikin video. Yang paling parah yang di neraka ya. Cuma itu bukan jadi bahasan kita lah. Tapi ini menjadi bahan pertimbangan juga bahwa efisiensi akan naik, tapi lapangan kerja manusia cenderung berkurang. Bahkan ya faktanya berkurang sih ya. Berkurang drastis. Ini realita yang nggak bisa kita abaikan teman-teman. Nah, dengan kondisi kayak gini, teman-teman, wajar kalau banyak anak muda akhirnya mulai mikir apakah harus tetap di sini atau ada peluang lebih baik di luar negeri. Dan inilah kenapa banyak yang mulai melirik Jepang dan negara-negara lain sih kayak Australia dan lain sebagainya. Termasuk saya juga mikirin kayak gitu teman-teman. Kita lanjut. Kalau kita bicara soal kerja di luar negeri nih teman-teman, kadang bukan cuma soal gaji yang lebih besar ya atau peluang kerja yang lebih banyak, tapi juga tentang sistem yang ada. Nah, sistem ini sih yang bikin saya makin mantap ke luar negeri dulu aja nggak sih? Atau ya udah karena pernah di Jepang dan merasakan, ya Jepang adalah menjadi negara kedua saya lah mungkin untuk tinggal dan kerja ya teman-teman. Karena pernah ke sana juga dan ya saya masih ingat sih bahasanya ya teman-teman. Hajime mashite, fadori desu, yoroshiku onegaishimasu. Ya gitu-gitulah masih paham lah teman-teman. Kalau ada lawannya ayo. Saya bisa masih ngobrol kayaknya gitu ya teman-teman. Jadi di Indonesia ini masih banyak banget ya kasus penyelewengan dana publik, ya korupsi lah makin tinggi di sini teman-teman. Bahkan proyek-proyek yang seharusnya bisa bantu masyarakat, kita nih masyarakat umum ya, masyarakat bawah justru mangkrak atau dikorupsi. Ini bikin kepercayaan masyarakat makin turun. Termasuk saya sih melihat pemerintah tuh udah lihatnya negatif aja nggak sih kita teman-teman. Ya gimana ya, setiap lihat berita kita jantungan mulu, was-was mulu bacanya kan teman-teman. Ya yang lagi viral sekarang apalagi ya soal Raja Ampat ya teman-teman.
Terus soal birokrasi yang berbelit, katanya udah IKTP, contohnya aja ya IKTP, tapi harus ke kantor dulu. Di kantor suruh fotokopi. Lah, ngapain fotokopi lagi kalau udah punya IKTP? I atau di IKTP itu apa sih? Edan kah atau apa gimana sih ya teman-teman ya? Urus izin usaha tuh makin berbelit-belit, membutuhkan waktu berminggu-minggu bahkan bulan ya. Ngurus haki itu kan hak intelektual ya teman-teman, itu malah berbulan-bulan ya, 3 bulan itu udah paling cepat nggak sih teman-teman? Apalagi kalau kita bukan orang, kalau kita nggak punya orang dalam ya, ya ini bikin pelaku usaha dan tenaga kerja makin frustasi sih kita ya teman-teman. Lalu ke tidak konsisten, hari ini bisa begini, minggu depan bisa berubah. Banyak yang bilang kita belum punya roadmap jangka panjang yang kuat. Akhirnya semua serba reaktif. Jadi nggak ada integrasi yang clear antar divisi gitu loh teman-teman. Kita punya satu divisi punya apps nih, aplikasi di HP gitu ya, di HP. Tapi di divisi lain ada lagi appsnya dan itu nggak saling terintegrasi, bingung sendiri kita teman-teman. Nah solusinya gimana ya? Harusnya sih reformasi sistem nggak sih teman-teman, transparansi dan benar sih digitalisasi juga. Tapi kita juga tahu ini bukan perubahan yang bisa terjadi dalam semalam. Itu sebabnya banyak anak muda yang akhirnya milih cari lingkungan kerja yang lebih tertata dan stabil, termasuk ke Jepang. Saya juga merasakan kayak ya udah banyak yang ngomong sih ya teman-teman, 2030 tuh ada something ya, ada something teman-teman, apa ya? Dan saya jadi khawatir nih kalau nggak sekarang ntar nggak bisa sama sekali dan makin sulit nanti teman-teman. Saya berpikir yang paling aman mungkin salah satunya ASN ya, walaupun nggak, yang lain juga aman-aman aja sih ya. Kita yang, ya saya lah, nggak usah kita ya, saya yang kerja freelancer ini nggak menentu lah teman-teman ya. Nah kita udah bahas dari sisi tantangan, sekarang kita bahas jalur resmi, peluang real buat bisa kerja di Jepang dengan aman dan legal ya teman-teman. Nah ini beberapa teman-teman, beberapa cara supaya bisa tinggal kerja di Jepang. Tentu kita tinggal di Jepang adalah dengan memiliki visa. Ya, teman-teman. Seperti yang teman-teman tahu, visa itu banyak macamnya di setiap negara. Nah, di Jepang sendiri, biar bisa tinggal dan sekaligus kerja di Jepang, itu beberapa di antaranya adalah seperti visa engineer ini. Visa engineer itu untuk lulusan D3, S1 dengan keahlian profesional seperti IT atau marketing. Ini buat teman-teman yang memiliki sertifikat atau ijazah sih ya, ijazah ya teman-teman. Gajinya, kelebihannya apa? Gaji kompetitif, bisa ajak keluarga. Nah ya, dengan visa engineer ini kita bisa ajak keluarga teman-teman. Dan saya sedang memikirkan visa ini karena sudah berkeluarga kan. Dan prospek jangka panjang bagus karena saya sendiri punya teman, bahkan orang kampung juga di sana, di Jepang bagian bawah ya, Shizuoka. Itu beliau visa engineer dan beliau dan istrinya udah di sana, udah 2 anak malah, 3 anak malah ya. Itu gajinya sih udah setara dengan gaji orang Jepang sih. Jepang sih teman-teman, itu di sekitar 40 juta. Lumayan sih. Ya walaupun bukan yang terbesar, katanya Australia lebih gede bang. Ya gede sih, tapi ya kita bisa compare dengan hal yang lain lah teman-teman ya. Lalu visa yang lain apa? Visa Ryugaku atau pelajar. Mulai dari jalur pendidikan di sekolah bahasa atau universitas. Diperbolehkan kerja part-time ya. Jalan masuk tanpa keahlian khusus, peluang networking. Ini buat teman-teman yang mungkin ada sedikit biaya dan mungkin ke Jepang itu bukan hanya bisa tinggal dan kerja aja, tapi merasakan apa sih pendidikan luar negeri ya, atau pendidikan Jepang lah. Nah ini bisa diambil teman-teman. Dan kalau nggak salah saya ya, correct me if I'm wrong kalau ada yang tahu di kolom komentar. Ini part time ini hanya bisa dikerjakan setelah teman-teman kita sekolah itu setahun dulu ya, atau langsung bisa kerja part time ya, dan maksimal juga 4 jam sehari. Kayaknya saya setahun dulu atau malah 3 tahun dulu baru bisa kerja. Itu sih ya, antara itu teman. Lalu visa apa lagi? Nah visa atau Kotegino atau SSW, dan inilah yang paling banyak
dipraktekkan atau diambil oleh kawan-kawan dan termasuk mungkin ke depan saya juga mungkin ya teman-teman ya. Visa inilah yang paling relate teman-teman. Ini untuk bidang khusus seperti perhotelan, perawatan lansia, dan manufaktur. Jadi tergantung sertifikasi kerjanya apa. SSW ini kan sertifikasi kerja ya teman-teman. Banyak lowongan terbuka, tidak butuh gelar tinggi karena ya gimana ada gelar tinggi. Si Fadli ini nggak kuliah teman-teman. Jalur populer saat ini ya. Ini yang paling populer ya. Visa Tokotegino atau kata orang visa TG ya. Visa-visa lainnya ada juga teman-teman, Gino Jisoo magang, ini kayak saya dulu dengan IM Japan sebagai penyalurnya, tapi udah sedikit banget sih sekarang teman-teman. Dan Kaigo itu perawat ya. Nah saya punya teman di Jepang, namanya belum bisa saya sebutin mungkin ya. Beliau Kaigo di Jepang sebagai perawat. Nah itu bisa magang ya, teman-teman bisa lewat LPK, belajar sambil kerja. Kaigo ini khusus lulusan keperawatan ya, dan bisa juga ngambil program G2G yang tersedia teman-teman. Lalu nah teman-teman, visa engineer kita lebih dalam membahas soal visa engineer ya. Yang visa pertama yang dimana jenis visa inilah yang bisa membawa keluarga ke Jepang. Nah visa engineer ini ya teman-teman, syaratnya itu lulusan S1, D3, syarat wajib nih ya, ada ijazahnya lah, memiliki kemampuan bahasa Jepang minimal N3. Kalau saya melihat sertifikat yang saya miliki sih, saya memenuhi sih ya. D3 nih teman-teman. Nah tuh harusnya saya memenuhi ya, cuma ya kalau dites kayaknya nggak mampu lagi deh. Soalnya ini kan untung-untungan kemarin ya. Lalu memiliki kemampuan bahasa Jepang ya tadi N3, portfolio atau pengalaman kerja relevan berhubungan dengan kerja di sini dengan di sana. Usia maksimal 35. Ya lewat dong kita. Visa ini memberikan kesempatan tinggal jangka panjang dengan kemungkinan perpanjangan teman-teman. Bener perpanjangan ya. Nah jenis pekerjaannya ya bisa teknik permesinan, penerjemah, guru bahasa perusahaan swasta, desainer, pemasaran, pengembang software. Teman saya sendiri seorang TSK di sana atau Rokushi Inkigang atau orang yang menyalurkan pekerjaan atau yang memiliki informasi lowongan kerja di Jepang untuk dicarikan calon pekerjaannya, itu TSK ya. Dia itu ya sebagai TSK ya, berarti beliau pemilik visa engineer ya teman-teman. Gaji kompetitif mulai dari 250.000 atau bahkan lebih ya teman-teman, bisa 30-an ribu mang atau 300.000 yen lebih lah, atau sampai tadi kayak orang kampung saya terakhir itu saya nanyanya waktu di Jepang itu kan 8-9 tahun yang lalu ya, itu beliau gaji udah 40 juta teman-teman, sekarang mungkin udah 50 atau bahkan 60 juta ya mungkin ya teman-teman ya. Tergantung posisi dan perusahaannya juga sih ya. Ya anggaplah 30 up lah ya, 30 juta up. Nah teman-teman, buat teman-teman yang pengen informasi yang lebih detail, misalnya soal visa, tadi kan ada beberapa visa ya, saya baru jelaskan soal visa engineer doang. Ada visa yang lain, visa Ryugaku, visa Tokotegino atau SSW atau visa Kaigo dan lain sebagainya. Teman-teman, bagaimana proses wawancara kerjanya juga atau kehidupan kerja di Jepang. Saya dan teman saya TSK di Jepang, benar-benar teman kawan saya itu TSK sekarang di Jepang. Tadi TSK itu yang punya informasi lowongan kerja di Jepang kan ya. Kami pernah ngadain webinar bareng ya teman-teman, yang webinar bareng bahas cara kerja di Jepang. Webinar ini durasinya itu sekitar 2 jaman teman-teman. Pembahasannya tentu dalam banget ya, 2 jam loh teman-teman. Kita bahas semua yang sering ditanyain, mulai dari bahasa, visa, sampai tips lolos wawancara dari HRD di Jepang ya langsung. Dan karena banyak yang nggak sempat hadir di live, saya rekam juga sesi webinar ini teman-teman. Dan teman-teman bisa tonton ulang videonya. Link video webinarnya sudah nanti saya akan sematkan ya teman-teman. Nanti akan saya sematkan di deskripsi video ini.
Bang, itu ada harganya nggak? Ada teman-teman, dan kenapa ada harganya, dan teman-teman worth it kok dapetin untuk akses videonya itu. Video itu kurang lebih kayak gini teman-teman. Nah ini. Saya gedein. Nah ini. Ini sekitar 2 jam nih. Dilihat ya teman-teman. Nih 2 jam. Dan bersama TSK kawan saya di Jepang. Nah ini TSK-nya. Beliau mulai menjelaskan materi itu di menit 20-an ya. Nah ini akan dibahas teman-teman lebih mendalam soal tadi visa engineer. Ini mungkin saya mute ya. Soal visa engineer. Lalu visa Ryugaku tadi. Ryugaku ya. Lalu visa apa lagi? Banyak sih ya. Dan juga di sini, nah alur kerjanya juga ada teman-teman. Nah ini alur proses visa Tokuto Kino tadi. Dan itu juga sesi tanya jawab yang kemungkinan juga menjadi bahan pertanyaan buat teman-teman. Ya. Dan menariknya lagi teman-teman, di sini juga ada link pendukung buat pembelajaran lanjutan buat teman-teman nih. Ini bisa diakses nanti, lalu video referensi belajar juga. Pokoknya banyak teman-teman. Dan berapa harganya? Mungkin sekitar 30-an ribu aja ya. Dan menurut saya sih itu cukup worth it lah harusnya ya teman-teman. Teman-teman dengan bayar segitu, pertama di video ini harusnya teman-teman udah dapat POV dari saya sebagai yang udah pernah kerja di Jepang, dan informasi yang saya sampaikan juga di video ini, dan plus video rekaman webinar ini akan lebih mendalam informasi yang teman-teman dapatkan ya. Ya mungkin itu aja video saya kali ini membahas kerja di Jepang teman-teman. Udah hampir sejam ya video ini. Mungkin kalau ada pertanyaan buat teman-teman atau sekedar sharing atau bagaimana kita bagusnya ke depan ya teman-teman. Oh ya, di video tadi juga di rekaman itu juga ada akses ke grup ya, nih grup diskusi. Ini nggak saya klik, nanti akan muncul linknya. Hanya teman-teman yang ikut webinar ini aja yang diberikan aksesnya gitu ya. Nah di dalam itu kita bisa diskusi lebih lanjut. Mungkin teman-teman yang ingin tanya ke saya atau ke Hamdan Sang. Jadi beliau inilah TSK yang saya katakan tadi teman-teman. Itu bisa juga ditanyakan di dalam grup ya. Juga kan ada video pembelajaran tadi ya. Ya itu bisa teman-teman tanyakan juga ya teman-teman. Ya mungkin itu aja kali ya. Itu dari kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Machigattara sumimasen deshita ya, atau gomenasai ya. Ya saya sih berharap teman-teman kalau ada pertanyaan monggo ditulis di kolom komentar sih ya. Teman-teman tahu saya juga ngonten di Instagram. Teman-teman bisa mampir juga ke Instagram saya ini. Di Instagram sih saya lebih banyak membahas digital marketing. Cuma membahas perjepangan saya lebih banyak di thread nih. Saya juga lebih ke thread karena kan thread itu lebih general ya. Kan nggak ada feed-nya juga nih. Nah, saya bahas perjepangan di sini termasuk informasi webinar yang akan saya laksanakan bersama teman saya yang di Jepang yang kerja Kaigo, dan beliau juga lulus N1 di Jepang, teman-teman. Nah, itu teman-teman bisa cek aja antara Instagram saya maupun thread saya ini. Oke, ini udah benar-benar kepanjangan ya. Saya pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.